Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 51. Qala al-imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, faslun jami'un. Faslun yang dimaksud adalah jami'un. Pasal ini menghimpun beberapa bentuk informasi dan keterangan mengenai aktivitas dan kegiatan Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Qala rahimallahu ta'ala, wa ba'a Rasulullah SAW washtara. Rasulullah SAW juga melakukan aktivitas jual beli. Ya, Nabi Muhammad SAW juga melakukan aktivitas jual beli. Nabi Muhammad menjual, juga membeli. Wa kana syira'uhu ba'da an akramahu Allah Ta'ala bi risalatihi aktsara min bai'ihi. Secara persentase, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan untuk beliau diutus sebagai seorang rasul, maka kegiatan membelinya lebih banyak dan lebih sering daripada menjual. Ya. Nabi Muhammad SAW membeli dan juga menjual. Setelah diangkat sebagai Rasulullah, lebih banyak membeli. Sebelum itu Nabi Muhammad seorang pedagang, lebih banyak menjual. Wa kadzalika ba'dal hijrati. Seperti itu pula setelah berhijrah. La yakadu yuhfazu anhul bai'u. Hampir-hampir tidak kita temukan riwayat yang kuat memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjual. Ini data semua ya. Ya, Nabi Muhammad membeli dan juga menjual. Setelah diangkat sebagai Rasulullah, lebih seringnya membeli. Menjual itu jarang dan jauh lebih sedikit. Setelah hijrah tidak ditemukan riwayat bahkan yang menunjukkan Nabi Muhammad itu menjual, illa kecuali fi qadaya yasiratin, kecuali pada beberapa kesempatan yang itu yasiratin apa artinya? Sedikit dan jarang sekali. Aktsaruha, dari yang sedikit tadi, hampir semuanya li ghairihi, Nabi Muhammad menjualkan milik orang. Ini semua kesimpulan ya dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW sudah disibukkan dengan tugas-tugas kerasulan. Jadi beliau sangat-sangat mengurangi aktivitas jual beli. Ya, sekali lagi karena beliau sudah disibukkan dengan tugas-tugas kerasulan. Ya. Kita ulangi kembali, Nabi Muhammad itu melakukan aktivitas jual beli. Beliau membeli dan beliau juga menjual. Seperti keumuman manusia. Setelah Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasulullah, diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, maka kegiatan membelinya lebih sering, sementara kegiatan menjualnya turun drastis. Artinya jarang lagi berjualan. Nabi Muhammad berdakwah 13 tahun lamanya. Beliau hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah sampai beliau meninggal dunia bisa dicatat dan dihitung dengan jari. Itu bahasa kita.
Saking menunjukkan sedikitnya itu kan kita bahasakan bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Nabi Muhammad SAW menjual. Kalaupun ada riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad menjual, itu ternyata bukan untuk beliau sendiri. Beliau menjualkan barang milik orang lain. Contohnya apa? Kabai'ihi al-qadah wal hils fi man Yazid. Contohnya, setelah beliau hijrah, Nabi Muhammad SAW pernah menjual al-qadah dan al-hils. Al-qadah itu wadah atau tempat untuk menyimpan air, terutama untuk yang diminum secara langsung. Wal hils itu tikar. Ya. Fi man Yazid. Nabi Muhammad SAW menjual kedua barang milik beliau ini dan diserahkan kepada yang mau menambahkan harganya. Waktu itu Nabi Muhammad menjual al-qadah dan al-hils dengan 1 dirham. Siapa yang mau membeli barang ini dengan nilai 1 dirham? Ada sahabat mengatakan, saya beli 2 dirham wahai Rasulullah. Diserahkan. Ya. Itu milik Rasulullah SAW. Wa bai'ihi Ya'qub al-Mudabbar Ghulama Abi Mazkur. Contoh yang kedua, kalau contoh yang pertama beliau menjual milik sendiri. Contoh yang kedua dan ketiga nanti itu beliau menjualkan milik orang. Apa itu wa bai'ihi Ya'qub al-Mudabbar? Nabi Muhammad SAW membantu menjualkan Ya'qub al-Mudabbar. Ya'qub itu nama orang, al-Mudabbar status budak. Dalam sistem perbudakan yang dikenal oleh Islam, artinya yang diakui dan dibenarkan oleh Islam adalah sistem al-Mudabbar. Al-Mudabbar itu dari kata dubur, ya. Dubur itu setelah, ada di belakang. Seorang budak oleh majikannya dijanjikan merdeka setelah majikannya meninggal dunia. Itu disebut al-Mudabbar. Saya seorang majikan punya budak. Budak itu saya panggil. Budak itu saya bilang, apa misalkan, Mas, kamu menjadi budak saya. Kalau saya meninggal nanti, kamu bebas tanpa syarat, ya. Karena di sana ada juga budak yang namanya al-mukatib, budak yang diberi kesempatan untuk membebaskan dirinya sendiri asalkan membayar sejumlah uang yang sudah disepakati. Karena budak itu kan dulu saya beli, sah-sah saja. Kalau misalkan kamu pengen merdeka, ya kamu bayar 10 juta. Nah, itu disepakati. Baik, berarti separuh hari saya atau sepenuh waktu saya akan kerja. Tuan, ya, kamu silakan kerja di tempat yang lain, jangan di tempat saya misalkan. Nah, di tempat saya nggak ada duitnya, kamu kerja di tempat yang lain. Kamu kumpulkan, kamu tabung. Nanti kalau udah dapat 10 juta, kamu datang temui saya, serahkan uang 10 juta, kamu bebas, kamu merdeka. Ada juga yang budak udah, yang namanya statusnya atau ma'tuq. Jadi udah, saya punya budak, saya bebaskan begitu aja, sudah, kamu bebas sana sekarang. Nah, atau budak itu dibeli sama yang lain, tetangga saya, Mas, budak apik, muslim, sholat juga kok. Udah, tak belinya terus nanti tak bebaskan, silakan juga. Nah, di sini Ya'qub al-Mudabbar, seorang budak bernama Ya'qub, statusnya budak, dijanjikan dan terikat dengan janji, ya, kalau majikannya meninggal dunia akan merdeka. Nah, Ya'qub al-Mudabbar ini Ghulama Abi Mazkur, itu budak milik sahabat bernama Abi Mazkur. Waktu itu Abu Mazkur sedang memerlukan uang. Abu Mazkur sedang memerlukan uang, sedang butuhnya duit. Ya.
Nabi Muhammad SAW mendengar Abu Madhkur itu sedang butuh duit, maka dianjurkan oleh Rasulullah, sudah, Ya'qub al-Mudabbar, budak milikmu itu dijual saja, ya, karena itu menjadi harta satu-satunya milik Abu Madhkur. Akhirnya dijualkanlah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Ya'qub al-Mudabbar tadi dijual. Tapi yang menjualkan siapa? Bukan Abu Madhkur majikannya, Nabi Muhammad. Yang menawarkan siapa? Yang mau beli Ya'qub al-Mudabbar, budak milik Abu Madhkur, silakan, harganya sekian. Jadi Nabi Muhammad di sini menjual atau menjualkan? Menjualkan. Di sini menjualkan. Tadi dikatakan Ibnu Qayyim, aktsaruha li ghairihi. Nabi Muhammad melakukan aktivitas menjual, begitu ya? Aktivitas menjual itu jarang sekali setelah hijrah. Jarang sekali Nabi Muhammad menjual. Nah, yang jarang itu hampir keseluruhan beliau statusnya menjualkan milik orang. Bisa dipahami mudah-mudahan. Qala wa bai'ihi abdan aswada bi abdaini. Nabi Muhammad juga pernah menjualkan seorang budak berkulit hitam milik sahabatnya bi abdaini, ditukar dengan dua budak lain. Kenapa yang satu budak berkulit hitam itu nilainya memang tinggi? Itu yang kita sebut kalau dalam kegiatan kegiatan kita di sini di Indonesia disebut dengan apa? Barter. Itu barter itu kan jual beli, ya kan? Yang namanya jual beli itu disebut juga dengan barter. Cuma kalau dulu barang dengan barang, sekarang barang dengan mata uang, ya kan? Sebelum dengan mata uang, jual beli itu dengan emas dan perak. Kalau sekarang kan dengan mata uang yang nilainya ternyata tidak sebanding, nilainya tertulis 100.000, padahal kertas, warna, kemudian sablonan dan segala macam biaya operasional sampai 100.000. Sampai berapa Mas Nur? Saya kuliah akuntansi dulu. Kayak berapa Mas? Dia berapa persennya? Ya kan? Kalau dulu jual beli itu ya barter itu seperti yang kita kenal di Indonesia, ya kan? Garam misalkan dengan beras, ya kan? Kemudian daging hewan yang sudah didendeng zaman dulu, ya kan, dengan kain. Itu biasalah orang bertukar barang, orang yang tinggal di pedalaman hutan dengan orang yang di kota, dengan orang yang tinggal di pinggir laut, ya, dengan yang di atas gunung, dengan yang di daerah persawahan. Nah, yang contoh yang ketiga ini pun Nabi Muhammad SAW menjualkan milik orang, artinya beliau membantu. Jadi boleh kalau misalkan dengan pasang status edisi nulung tonggo misalkan, ya kan, edisi boleh, silahkan. Kalau kemudian ternyata di situ ada perjanjian maklar, artinya nanti akan diberi keuntungan sekian dan sekian, ya silahkan. Atau tanpa perjanjian terus dikasih sama yang dibantu untuk dijualkan, ya terima aja, nggak apa-apa. Baik. Wa amma syira'uhu fakatsirun. Adapun aktivitas membeli yang dilakukan Rasulullah itu fakatsirun. Apa artinya fakatsirun? Banyak dan sering. Jadi Nabi Muhammad SAW lebih sering membeli dibandingkan menjual. Itu pun membeli yang dilakukan Rasulullah SAW dengan tujuan-tujuan yang mulia. Ya, paling tidak dari sekian banyak tujuan yang mulia itu Nabi Muhammad ingin membantu. Ya. Katakan begini, seperti yang kalau zaman sekarang kita sebenarnya nggak perlu barang itu. Kita sedang tidak membutuhkan makanan itu. Tapi karena melihat kondisi orang yang menjual, kasihan, patut dibantu, ya kan? Mungkin dia anak kecil, orang sudah sangat sepuh dan tua sekali, miskin, udah dibeli, sini dibeli. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW seringkali memberi dengan nilai yang lebih tinggi, harganya 1.000, dibayarnya 1.500. Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang seperti itu. Kalau misalkan kita sekedar membeli, kemudian setelah menjadi milik kita karena sudah kita bayarkan, diserahkan dan dibagikan kepada yang lain juga tidak mengapa. Ya, jadi bukan cuma sekedar membeli, simpen terus nggak dimakan, nggak. Ya. Karena banyak orang, alhamdulillah,
masih memiliki harga diri. Mereka tidak mau mengemis, tidak ingin meminta-minta. Jadi mereka lebih memilih untuk berjualan. Bisa saja sebenarnya kita langsung ngasih duit, misalkan ada anak kecil jualan kerupuk, ini mas, enggak pak, boten, langsung dikasih 10.000 atau dikasih 20.000. Banyak anak-anak yang dididik orang tuanya untuk punya hal, boten pak. Saya nggak mau kalau dikasih seperti itu. Kalau mau beli barang milik saya, oh ngono ya, pinten berapa? 5.000 pak. Ambil satu dikasih 10.000. Ada kembalian ya? Bukan, buat kamu aja. Itu dia bisa lebih menerima diberikan langsung dikasih uang 10.000. Baik, wa amma syira'uhu fakathirun. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam aktivitas membelinya jauh lebih sering. Qala wa ajjara wastajara. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu ajjara. Ajjara itu bekerja untuk orang dengan upah. Wastajara, dan beliau pun mempekerjakan orang dengan upah. Nah, wastijaruhu aktsaru min ijarihi. Tapi berdasarkan riwayat, istijarnya lebih sering dibandingkan ijarnya. Kalau istijar itu mengupah orang, Nabi Muhammad lebih banyak dan lebih sering mengupah orang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Sementara ijar itu apa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bekerja untuk orang dengan upah itu lebih sedikit. Itu pun kata Ibnul Qayyim, wa innama yuhfazu anhu annahu ajjara nafsahu qabla an-nubuwati fi ri'ayatil ghanami. Itu pun riwayat yang kita terima yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bekerja untuk orang lain dengan upah terjadi qablan nubuwah. Kapan terjadinya? Sebelum kenabian. Untuk pekerjaan apa? Satu, fi ri'ayatil ghanam, untuk menggembalakan kambing. Nabi Muhammad sejak masih kecil, di usia remaja, sudah bekerja. Bekerja apa? Menggembalakan kambing. Kambing-kambing itu milik siapa? Milik penduduk Mekah. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ajjara nafsahu, itu tadi satu. Kedua, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ajjara nafsahu min Khadijah. Beliau bekerja ya, dengan upah untuk Khadijah sebelum menikah. Fi safarihi bimaliha ila Syam. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melakukan safar ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan milik siapa? Milik Khadijah. Jadi Nabi Muhammad muda, di saat mudanya juga bekerja. Pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad berdasarkan riwayat yang kita terima ada berapa jenis tuh? Satu, mengembala. Dua, berdagang. Itu semua ajjara nafsahu, bekerja dengan upah. Qala rahimahullahu ta'ala wa syaraka sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga melakukan kerjasama dalam usaha. Kalau di atas tadi kan dipekerjakan gitu ya. Kalau ini syaraka, serikat, maka bahasa Indonesia itu berserikat itu berasal dari bahasa Arab syaraka. Apa itu? Kalau yang syirik itu apa? Bersekutu. Jadi kerjasama. Nah, kalau bahasa Indonesia macam-macam, tergantung jenis kerjasama yang dilakukan. Tapi yang jelas Nabi Muhammad dulu itu juga melakukan apa? Kerjasama dalam usaha. Walamma qadima alaihi syarikuhu, pada saat serikatnya itu berarti apa? Partner atau mitra kerjasamanya.
Partner atau mitra? Ya, misalkan saya sama Mas Heru kerjasama usaha menjalankan warung bubur kacang ijo, roti bakar, susu dan kopi. Itu cita-citamu Mas Heru? Biyen. Sekarang kita kerjasama nih. Saya menyebut Mas Heru sebagai apa? Dengan ikut usaha atau bareng kita. Partner ya wes. Berarti syariku itu kita terjemahkan sebagai partner gitu ya. Nah, pada saat partnernya Nabi Muhammad itu datang berkunjung ke Madinah, itu terjadi kapan musyarakah itu? Di Mekah waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, partnernya itu datang berkunjung ke Madinah mencari Nabi Muhammad SAW. Kan tamu ini orang jauh, disambut sama para sahabat. Kamu udah tahu belum Muhammad itu? Muhammad itu begini. Diceritakan sama para penyambut tamu ini. Kata beliau, saya lupa siapa namanya, kata partnernya ini, saya lebih tahu tentang Muhammad daripada kalian semua. Karena ini kenalan lah lama, kawan lama. Saya lebih tahu tentang Muhammad daripada kalian semua. Wong partnernya kok. Saking apa? Saking berkesannya dulu saat kerja sama. Setelah itu dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, karena ini riwayatnya singkat ini. Baik, qala amma ta'rifuni? Ya kan? Setelah ketemu dengan Nabi Muhammad, partnernya tadi tanya, Mas kenalkan dengan saya? Kemudian kata Nabi SAW, kunta syariki, kamu kan partner saya. Fani masyariku kunta, la tudari wa la tumari. Sebaik-baik partner ya kamu. Kamu gak pernah menyelisihi janji, dan kamu tidak mau berdebat dan ribut. Nah ini, kalau untuk bekerja sama, modalnya dua. Berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang beliau ajarkan. Pokoknya kalau mau kerja sama, prinsipnya dua. Satu, la tudari. Dua, la tumari. La tudari itu apa? Tidak menyelisihi kesepakatan. Yang kedua, tidak debat. No debat. Kalau punya partner atau apa kerjasama dengan seseorang yang senengnya apa? Fotokopinya macam-macam pokoknya. Tapi yang penting debat itu kalau bahasa jual beli apa? Tidak apa? Allah hormat Pak Ujiman. Menurut saya enggak istilahnya. Enggak apa? Oke, saya ngeyel tuh mungkin pas itu ya. Pokoknya orang ngeyelan lah, pokoknya enggak angel, ininya enggak angel gitu. Misalkan saya kerja sama Mas Danu, hitung-hitungannya gampang gitu lah. Misalkan suatu saat Mas Danu ini ada keuntungan apa namanya 5.000 misalkan. Oh Mas matur nuwun Mas. Kok 5.000? Enggak ada seperti itu. Kira-kira menemukan orang seperti apa Nabi Muhammad SAW dan partnernya itu zaman sekarang susah atau sulit? Susah bin sulit. Ya pokoknya enggak, dan saling percaya kan gitu. Saya misalkan sebagai pemodal, contoh aja ya, terus dikasih bagian sama Danu ini, Mas Muhtar untuk minggu ini ada 300.000. Oh iya Mas Danu Mas, penak gitu. Sebaliknya juga begitu. Ya kan, Mas Danu sama saya juga tidak ngeyelan. Itu fani'mas syariku kunta la tudari wa la tumari. Qala rahimallahu ta'ala wa wakkala wa tawakkala wa kana tawkiluhu aktsara min tawakkulihi. Pembahasan yang berikutnya tentang taukil. Taukil itu memberikan kuasa sebagai wakil. Nabi Muhammad SAW pernah menjadi yang memberikan kuasa dan juga yang menerima kuasa. Itu Nabi Muhammad. Tetapi wa kana tawkiluhu aktsar min tawakkulihi. Tetapi posisi Nabi Muhammad SAW sebagai yang diberi
posisi Nabi alaihi salatu wasallam yang memberi kuasa lebih banyak daripada Nabi Muhammad menerima kuasa. Apalagi setelah beliau menjadi seorang rasul, seorang pemimpin, udah mewakilkan, menunjuk sahabat-sahabatnya sebagai perwakilan beliau untuk zakat, untuk dakwah, ya, kemudian untuk menikahkan dan yang lain-lain. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad itu pribadi yang sangat lengkap, ya kan? Qala wa uhdiya ilaihi wa qabilal hadiyata wa athaba 'alaiha. Tentang hadiah sekarang. Nabi Muhammad itu ketika diberi hadiah, beliau terima. Ya. Dan juga beliau memberikan hadiah, bahkan athaba 'alaiha. Athaba itu artinya menambah lebih dari nilai hadiah yang beliau terima. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila al-hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menerima hadiah, tapi saat itu juga yang memberi hadiah diberi dengan yang lebih dari apa yang beliau terima. Misal, ya kan, ada tetangga, misalkan Mas Kris, ya kan, mengirim hadiah 1 paket mie ayam kepada Mas Moh. Mau bilang Mas Tompen jadi ya Mbah Moh jadi Mas Moh. Ya kan? Ya kan? Kepada Mbah Moh 1 paket mie ayam. Mie ayam, apa mie dan segala macam, terus 1 plastik lagi kuah, 1 lagi teh panas. Dikasihkan pada Mbah Moh. Mbah Moh hadiah Mbah Moh. Nah, cocok panas. Oh, cocok Pak Tris. Bahkan Pak Tris langsung ngirim ke rumahnya Mbah Mo. Ini contoh aja kan, contoh. Mbah Mo, oh Pak Tris, namun Mbah Mo ada hadiah buat Mbah Mo. Oh, Masya Allah, maturun Pak Tris. Sekedap Pak Tris, sekedap. Gitu. Mbah Mo masuk ke dalam rumah, lihat barang kulkas. Punya kulkas nggak Mbah Mo? Ayam. Hah? Ayam. Ah, itu bisa jadi. Ini mie ayam, ini ayamnya. Mbah Mo mikir, aku ngasih apa buat Pak Tris ya? Tanya sama Mbah Mo Putri, wah dari masak ini. Nah itu akhirnya sesuai usulan Pak Mariono, Mbah Mo nangkep ayam, cek. Itu terus diikat kakinya, Pak Tris niki hadiah saking kula. Itu Rasulullah begitu. Nabi Muhammad itu kalau diberi hadiah, setelah menerima hadiah, tidak membiarkan orang yang ngirim hadiah itu pulang dengan tangan hampa. Nabi Muhammad itu kata istrinya ini, itu pasti berusaha ngasih. Kalau ternyata tidak ada yang bisa diberikan karena memang betul-betul saat itu nggak ada, Nabi Muhammad biasanya mendoakan. Nabi Muhammad mengatakan, man ahsana ilaikum fakafi'uh. Siapa yang memberi kebaikan untuk kalian, balaslah dengan yang senilai, seimbang. Kalau nggak bisa, doa kan. Qala wa wahaba wa tahaba. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu memberikan hibah, ya, dan juga beliau menerima hibah. Faqala li Salamah ibnil Aqwa wa qad waqa'a fi sahmihi jariyatun habhali. Nabi Muhammad pernah menyampaikan kepada sahabat Salamah ibnil Aqwa. Waktu itu Salamah ibnil Aqwa itu dapat bagian seorang budak perempuan dalam suatu peperangan. Salamah ibnil Aqwa dapat bagian apa? Budak perempuan. Nah, kata Nabi Muhammad, habhali, budak perempuan itu tolong hibahkan untuk saya. Fawahabahalahu, budak perempuan itu kemudian dihibahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk dimiliki sendiri. Ternyata tidak. Fafada biha min ahli Makkah usara minal muslimin. Itu untuk ditukarkan dengan tawanan-tawanan kaum muslimin yang ditangkap oleh penduduk Mekah, ditukar. Jadi budak perempuan itu, yang dimaksud budak perempuan di sini adalah perempuan Mekah yang ditangkap dan dijadikan tawanan, akhirnya statusnya menjadi budak. Ini ditukar dengan pertukaran tawanan. Nah, kalau bahasa kita itu Rasulullah SAW. Masih ada keterangan yang lain, kita lanjutkan besok pagi insyaallah taala. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.